Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini spesial lagi, saya ingin menjumpai seorang advokat, Mas HM Zamzam Fatoni SH. Sekarang ada MH-nya juga, karena saya dengar beliau ini barusan lulus cum laude magister hukumnya. Saya akan nanti bertanya kepada beliau, Pak Zamzam Fatoni. Halo, selamat berjumpa Pak Zamzam. Selamat datang Mas Argo. Assalamualaikum. Di kantor kami. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya dengar Anda suka pantun ini. Wah, nodong pantun ini ya. Iya. Sebentar. Ya. Ikan kutuk, ikan sepat, ikan tenggiri. Ya. Supaya tidak ngantuk, lebih semangat, ikuti acara ini. Oke. Mas Zamzam Fatoni SH MH ini. Saya dengar Anda baru saja lulus cum laude dari universitas mana, Mas? Saya lulus baru saja di Universitas Surakarta. Oh, Universitas Surakarta ya. Ya. Magister hukumnya ya. Magister hukum. Ya, oh. Alhamdulillah. Doa pangestu panjenengan dapat lulus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oh iya. Tesisnya tentang apa, Mas? Jadi kami sengaja meneliti dan menggambarkan permasalahan-permasalahan eksekusi yang selama ini menjadi perhatian dan keluh kesah dari para pencari keadilan. Banyak sekali pelaksanaan eksekusi yang tertunda-tunda. Ya. Dan karena ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Ya, ini eksekusi perdata atau pidana, Mas? Ini perdata. Khusus perdata ya? Iya, betul. Ya. Ya, itu memang saya ngelihat di lapangan banyak, bahkan di Jogja ini ada eksekusi yang tanpa putusan pengadilan itu, Pak. Itu seperti apa, Mas? Ya, jadi begini, Mas Argo. Ya. Bicara eksekusi sebenarnya tidak lepas dari pemahaman keadilan yang dapat diartikan berikan hak kepada pemiliknya. Artinya apa? Artinya banyak sekali pelaksanaan eksekusi yang mengalami kendala-kendala, bahkan tertunda-tunda, tidak dapat dilaksanakan. Ya. Oleh karenanya ini menjadi perhatian saya untuk mencoba mencarikan solusi apa sebenarnya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Saya melihat dalam pelaksanaan eksekusi itu banyak hambatan-hambatan, terutama dari internal pengadilan, yang mana dari sisi sumber daya saya melihat ketidaktegasan dari pihak pengadilan. Padahal secara aturan itu sudah tegas di sana. Bagaimana tata cara aturan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan. Kemudian juga dari faktor eksternal, misalnya adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan atau termohon eksekusi. Ini juga bisa menjadi kendala apabila dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pengadilan, tidak tegas dalam pelaksanaan. Karena eksekusi sendiri harusnya bersifat paksaan. Jadi kalau tidak secara sukarela harus dipaksa. Memang harus dengan ketegasan. Dalam arti apabila dia tidak melakukan melaksanakan secara sukarela, maka bisa dengan aparat hukum. Ya. Terakhir, Mas. Ya. Harapan Anda seperti apa ketika Anda berhasil lulus cum laude yang berkaitan dengan eksekusi ini? Saya coba memberikan saran kepada peraturan-peraturan yang ada berkaitan dengan eksekusi kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini DPR atau Presiden, bahwasanya eksekusi adalah merupakan mahkota peradilan. Tidak ada gunanya apabila eksekusi tidak ada. Ya. Karena dengan adanya eksekusi maka
disitulah roh dari putusan pengadilan. Hmm. Oleh karenanya saya mengusulkan adanya aturan-aturan yang jelas mengenai waktu pelaksanaan eksekusi. Jadi harus ada kepastian waktu pelaksanaan maksimal eksekusi. Apabila tidak dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya saya mengusulkan 6 bulan, maka setelah 6 bulan pihak yang berwenang dalam hal ini pengadilan negeri setempat atau pengadilan agama setempat, maka harus mempertanggungjawabkan atau memberikan laporan alasan-alasan penundaan eksekusi kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya kejelasan waktu aturan eksekusi, maka tidak ada alasan untuk penundaan eksekusi. Sebab selama ini pengadilan ini selalu mengambil aman dan mencari 1000 alasan karena adanya perlawanan eksekusi, sehingga ini sangat merugikan bagi para pencari keadilan karena eksekusi adalah roh dari putusan. Iya. Itu, Mas. Ya, oke Mas. Terima kasih Mas. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Ada pantun lagi, Mas. Oke. Ikan lele di kali, ikan hiu di lautan. Ya. Jangan bertele-tele, jangan ragu, eksekusi wajib dilaksanakan. Oke. Oke. Terima kasih Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.